Oke Pak Mentendang, oke Pak Mentendang. Oke Pak Mentendang. Gimana Pak Ustadz? Oke, kita mulai Pak, bisa? Masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih dengan iman, Islam dan kesehatan sehingga bisa berkumpul kembali di kajian Zoom ini dalam rangka thalibul ilmi. Salam kita panjatkan kajian yang besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan syafaat Nabi kita di yaumil akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Ridwan, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati Pak Junaidi, Pak Sukron, Ibu Julharida, Pak Julhaidi, yang selalu istiqomah untuk mengaji setiap paginya ya. Baik, pada pagi hari ini kita membahas masalah kitab Al-Wafi ya, Syarah Hadis Arba'in dari Imam An-Nawawi. Sebelum kita mulai kajian ini, mari kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz, bantu kami persilakan. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kita hadiahkan kehadiran Allah Azza wa Jalla yang mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Kita bisa hadir dalam kajian kita pada pagi hari ini. Selanjutnya selawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita, keluarga kita hingga yaumil akhir kelak. Amin amin rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Al-Pakar sebagai pemandu acara kita, Bapak Ibu yang istiqomah, insya Allah istiqomah mengkaji Islam, mengkaji kitab Syarah Hadis Arba'in. Baik, kita masih kepada hadis. Ini hadis tentang bertakwa kepada Allah dan berakhlak baik. Ini hadis yang ke-18. Maka kita masuk kepada yang kelima, hakikat takwa. Takwa adalah kata yang bersifat umum dan khusus, ya, atau mencakup, menolak jami dan mani ya dalam kaidah bahasa Arab. Ia mencakup seluruh yang dibawa oleh agama Islam, berupa akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqamus salata wa atuz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ini berkaitan tentang pemindahan arah kiblat ya. Jadi kiblat umat Islam awal mula itu adalah Masjid Al-Aqsa ya, Palestine. Dan ini dikatakan, bukankah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan? Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin.
musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang minta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan penderitaan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi dikatakan di sini, ya, jadi takwa al-iraqab di sini maksudnya membebaskan hamba dan membebaskan tawanan, sedangkan al-ba'sa adalah sangat pagi dan sangat membutuhkan, ad-dharra adalah sakit dan sebagainya. Jadi takwa ini bukan hanya omong kosong belaka atau hanya sebutan biasa tanpa penjelasan. Takwa itulah adalah amalan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang salih terdahulu menafsirkan kalimat takwa hendaknya Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati. Hendaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dilaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Dan juga orang-orang soleh terdahulu menafsirkan kalimat takwa hendaknya Allah ditaati dan diingat dan tidak dilupakan, disyukuri tidak dikufuri, ya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak mengingkari. Mereka melakukan makna takwa tersebut dalam amalan mereka, baik nampak atau yang tersembunyi, dalam setiap waktu dan keadaan. Dan mereka melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jadi di dalam materi yang kelima ini, hakikat dari takwa yang pertama itulah pembahasannya ini adalah akidah, ya. Beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab dan para nabi, ya. Jadi dalam kitab ini takwa itu pertama adalah cakupannya adalah akidah. Yang kedua syariat dan ibadah, ya. Dia mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jadi dia dalam artian di sini dia menunaikan sholat dan juga menunaikan zakat. Jadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq, ya, mereka tetap beriman, tapi tidak mau membayar zakat. Maka pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq, ya, seorang khalifah, itu mengeluarkan kebijakan untuk memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat. Ya, jadi kalau dikatakan zakat umat Islam ini luar biasa, ya. Zakat mal, zakat fitrah, ya, kalau dikumpulkan, ya, itu luar biasa manfaatnya. Itu dari satu segi aja, ya. Belum lagi dari kepemilikan umum, ya, belum lagi kepemilikan negara, masih dalam hal zakat. Jadi ini yang kedua, ya. Yang ketiga muamalah. Di sini dikatakan menginfakkan harta kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, serta memerdekakan hamba sahaya. Dan menepati janji, akhlak, ya. Menepati janji, sabar dalam kesempitan maupun peperangan, ya. Jadi sobru, ya, kesabaran. Jadi kalau dikatakan, ya, tadi ada berkaitan dengan para salafus soleh, ya. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang al-khawf min Rabbil Jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan bahwasannya takwa itu ialah kondisi di mana Allah selalu ditaati, tidak diimbangi maksiat, diingat tidak dilupakan, dan disyukuri tidak dikufuri. Sikap ini diterapkan secara konsisten baik saat sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, ya. Inilah hakikat takwa. Jadi kalau kita melakukan ini, insya Allah, ya, kita menjadi orang-orang yang bertakwa
di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai sini ada mau kita diskusikan? Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, baik, silakan Pak Junaidi. Baik, silakan. Iya, izin Pak. Izin Bang Bakar. Ustaz, ini mohon penjelasan lagi Ustaz. Di awal ayat surat Al-Baqarah 177 ini Ustaz. Itu kan, ini kan masalah ini. Tadi saya bilang ini adalah pemindahan kiblat Ustaz ya. Jadi dulu dulu umat menghadapkan wajahnya ke arah timur dan barat gitu Ustaz ya. Itu di sini ini dikatakan bukanlah menghadapkan wajah. Jadi bukan dalam itu suatu kebajikan. Tetapi sesungguhnya itu adalah beriman gitu Ustaz. Jadi bagaimana kita ngambil dari hikmah ini? Jadi kebajikan itu ini bukanlah menghadapkan wajah kita ke arah kiblat waktu itu, tapi yang diutamakan adalah iman yang seperti tadi, itu berupa akidah ibadah itu Ustaz. Mohon lebih di ini Ustaz, diperjelas pemahaman kita tentang mentadaburi hal ini Ustaz. Ya Pak, terima kasih. Memang ini adalah suatu hal yang luar biasa ya. Kalau dikatakan, kalau kita buka tafsir ya, Al-Baqarah 177 ya, tentang kebaikan sejati. Laisal birra ya. Ayat ini diturunkan meluruskan pemahaman manusia tentang hakikat ibadah dan keberagamaan ya. Ini berkaitan tentang ibadah, bahwa kebaikan tidak berhenti pada formalistis simbolik, melainkan menyatu dalam tauhid, empati sosial, dan tertunjuknya akhlak. Jadi dikatakan bahwasannya ya, jadi asbabul nuzul ya, latar belakang turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa pemindahan kiblat ya. Jadi nggak bisa dinafikan ini ayat memang pemindahan kiblat sholat kaum muslimin dari Baitul Maqdis Yerusalem ke Ka'bah Mekah ya. Ini sempat menimbulkan perdebatan sengit dari kalangan ahli kitab dan kaum munafik yang meributkan soal kemana arah wajah harus dihadapkan. Ini terjadi perdebatan sengit. Allah menegaskan bahwa menghadap ke timur dan atau barat hanyalah sarana ketaatan, bukan inti dari kebajikan. Kebaikan itu sendiri dalam ibadah. Inti dari kebaikan adalah ketaatan kepada perintah Allah yang diwujudkan dalam akidah yang lurus, pengorbanan harta, ibadah fisik, dan akhlak mulia. Jadi, kalau dikatakan bahwasannya, jadi pilar dari kepada, tadi dikatakan, tu'minuna billahi wal yaumil akhir, ya, beriman kepada Allah. Jadi, kalau dikatakan, ya, bahwasannya pilar dari menghadap wajahmu ke timur dan atau ke barat, dikatakan di dalam surah, bukanlah menghadap, tapi adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Sami'na wa ata'na. Jadi kalau dikatakan ayat ini berkaitan dengan kita taat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu, Pak. Ya, jadi bahwa menghadap timur atau barat hanyalah sarana ketaatan, bukan inti dari kebaikan itu sendiri. Jadi kita sami'na wa ata'na kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti misalnya Pak Ustaz nggak perlu diperdebatkan gitu Pak Ustaz ya? Iya. Jadi sebenarnya itu kan ya, Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang dikatakan hadis Rasulullah kan atas susu ya, Ambiya ya, dahulu umat ini dipimpin oleh golongan dari Nabi dari Bani Israel yang banyak jumlahnya. Nah, jadi itu keistimewaan mereka memang. Nah, nggak bisa dipungkiri memang mereka istimewa. Kalau dikatakan siapa itu istimewa, ya DNA itu menunjukkan bahwa bukan Israel yang sekarang yang ngebom itu bukan. Itu kalau kita buka misalnya Benyamin Netanyahu, itu
Ukraina itu bukan orang asli Palestina, bukan asli orang Syam. Ya. Kalau dikatakan Bani Israel sekarang itu siapa? Ya itu masyarakat asli yang sudah berislam, ya, yang di daerah Gaza, ya, Syam, ya. Nah, itu di daerah Palestina, ya. Libanon, itu yang Syam ya, kalau dikatakan itu kan terpecah itu berapa negara. Itu yang aslinya orang Bani Israel, bukan mereka, karena itu banyak eksodus yang itu masuk ke Palestina. Jadi seperti itu. Gitu, Pak. Jadi memang pilar dari ayat ini, ya, kalau dikatakan itu pertama akidah, ya, keimanan, kedua muamalah, dan ketiga adalah ibadah, yang keempat akhlak. Ya, jadi ini ada mencakup 4, ya, mencakup 4 dalam perihal ayat tersebut. Gitu. Gimana Pak Yunedi? Iya, Ustaz. Ya, berarti kita walaupun kita akan beribadah itu menghadap kiblat yang telah ditentukan Nabi dulu kan, Muhammad. mungkin ke Baitul Maqdis atau ke Baitul Maqdis, ke masjid ini kan, ke terus berubah ke Mekah gitu, Ustaz ya. Artinya tetap kita dalam beribadah itu titik yang dituju menghadapnya itu tetap ditentukan ya, Ustaz ya. Ini ke barat dan ke timur, mungkin orang-orang Asia dia ke barat, mungkin orang-orang di benua lain di sana di Amerika itu dia ke timur. Tapi hadapannya kalau dulu mungkin ke Baitul Maqdis ya, sebelum berubah ke Ka'bah, ke Mekah gitu, Ustaz ya. Artinya tetap itu kita ikutin perintah untuk kiblat ini. Ini kan mungkin bisa aja mungkin untuk pemersatu arah kiblat gitu, arah ibadah gitu, Ustaz ya. Nah, cuman ini belum itu dianggap satu kebajikan gitu, Ustaz ya, kebajikan. Yang kebajikan itu adalah iman kita sebetulnya ya, Ustaz. Saya menyimpulnya kan gitu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Ya, jadi memang sebenarnya Pak, ini luar biasanya agama Islam, kan? Yes, agama yang sahih. Ya, pertama itu kita tidak boleh mentaswir, ya, menggambar baginda lebih besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa saya katakan hari ini ada banyak AI gambar yang dikatakan sebagai Nabi Isa, Siddhartha Gautama, ya, lagi peluan itu ya. Nah, ini luar biasa, itu mukjizat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya ditunjuknya kiblat Ka'bah itu kan sebagai persatuan umat, ya, sebagai dikatakan simbol kita mau menghadap kemana nih dengan jumlah umat yang banyak sekarang ini. Kalau tidak ada yang mengatur, wah macam-macam Pak ngadapnya Pak. Ya suka-suka, wah kampungku di mana nih? Kampungku di Jawa misalnya, aku ngadap Jawa lah kan. Ya salah satu contoh yang unik itu kan masjid di Suriname ya. Ya, itu salah satu mungkin karena ketidaktahuan ya. Nah, kalau ketidaktahuan supaya dimaafkan. Yang satu menghadap barat, satu yang menghadap timur. Ya. Karena mereka berprinsip kan di Jawa itu orang-orang yang pekerja pada masa POC itu menganggap ya kiblat itu di arah barat kok. Kita kan memang ke arah barat, ya, matahari terbit, matahari terbenam. Jadi karena ketidaktahuan tuh ada masjid yang ke arah barat, padahal kiblat itu arahnya timur, ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah paham, memang harus dirubah, nggak boleh kita tetap seperti itu, ya. Karena ibadah ini bukan menjadi suatu bagian dari budaya, tapi memang harus ada yang harus yang ditaati, harus yang dijauhi. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau dikatakan menurut riwayat itu sampai 16-17 bulan itu ya. Berarti 1 tahun 12 ya. Berarti ada sekitar 1 tahun 5 bulan umat Islam itu menghadap sholat itu ke arah Baitul Maqdis. Jadi memang banyak ya kemuliaan ya bagi saudara-saudara kita yang ada di Baitul Maqdis ya. Lihat keislaman kaum muslimin, maka lihatlah Baitul Maqdis ya. Nah, itu luar biasanya seperti itu.
Nah, begitu Pak. Iya, Sat. Ya, artinya Ya. berarti mungkin ini untuk memahami, mungkin dulu di zaman-zaman eh, orang menyembah itu menyembah apa yang dia percaya. Misalnya kalau dia percaya kepada dulu mungkin dewa atau Api. matahari, dia ngadapnya ke sana. Atau menyembah Tuhannya siapa, apa yang sembah di depannya tanpa melihat arahnya kemana. Gitu. Alhamdulillah kita ditentukan kiblat kita itu untuk kiblat kita itu dimanapun kita berada, kita beribadah itu menghadap kiblat yang telah ditentukan itu tadi. Iya Pak. Iya, Ustaz? Iya Pak, alhamdulillah. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi nambah. Jadi bapak-bapak yang bertanya nggak apa-apa, kita kan diskusi. Iya Pak Ustaz. Jadi salah satu memperpanjang umur itu jangan jangan dipendam, diskusikan saja ya. Diskusi kita tambah. Silakan kalau ada lagi Bapak nggak apa-apa. Aman. Kita sersan ya. Serius tapi santai ya. Kita sersan, kita serius tapi santai. Silakan. Ini juga ya izin sebentar, saya juga berharap ini bapak-bapak yang ada di sini, semoga kita nanti tanggal 8 pada ikut semua ya. Acara itu ya tanggal 8 nanti ya. Semoga kita di sini pada ikut semua ya. Baik, kalau tak ada, masuk aja kita poin ke-7 nih. Ada, masih ada bapak-bapak? Cukup dulu ya. Oke. Baik Pak Ustaz, lanjut Pak Ustaz. Ya lanjut Pak Ustaz. Yang ke-6. Oh ke-6 ya, maaf. Ya yang ke-6 silakan. Kesempurnaan takwa ya. Jadi dikatakan di sini bahwasannya kesempurnaan takwa. Jadi yang pertama tadi tentang ini ya, hakikat takwa. Nah, jadi kalau dikatakan jamaah sekalian ya, dalam kitab ini ada 4 bagian ya. Nah, ini harus kalau misalnya ada catatan yang misalnya dicatat. Pertama akidah ya, syariat ibadah, muamalah dan juga akhlak. Baru yang selanjutnya di antara kesempurnaan tadi tentang hakikat cakupan takwa, ini kesempurnaan. Orang yang bertakwa di antara kesempurnaan takwa ya, menjauhi perkara subhat dan perkara yang masih diragukan akan jatuh kepada haram. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Famanit tako subhati fakodis tabarol dinihi wa irdihi." Barang siapa yang meninggalkan perkara subhat, maka ia sudah menjaga agama dan kehormatan. Ya. Jadi barang siapa yang meninggalkan subhat, maka dia sudah menjaga agama dan kehormatannya. Dan juga termasuk dalam perkara ini, dalam makna ini adalah meninggalkan perkara mubah karena ditakutkan jatuh dalam perkara haram. Diriwayatkan dari Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Nabi SAW, la yablughul abdu an yakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadharan mimma bihi ba's. Seorang hamba tidak akan binasa. Seorang hamba tidaklah akan bisa mencapai derajat ketakwaan sehingga ia meninggalkan apa yang dilarang supaya tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang. Dan juga Hasan al-Basri, Imam al-Basri berkata, takwa itu senantiasa bersama orang yang bertakwa selama mereka meninggalkan perkara halal karena takut terjerumus kepada perkara haram. Ya. Jadi tingkat kesempurnaan takwa itu ialah orang yang bertakwa secara sempurna, tidak hanya meninggalkan yang haram, tapi juga menjauhi hal-hal subhat. Ya. Perkara yang samar, kita ragu kita tinggalkan. Ya. Ragu kita misalnya ini contoh, ya kan? Nah, padahal perusahaan sudah mengizinkan kita pakai mobilnya misalnya. Tapi kita karena ragu perkara subhat, nanti berapalah bensin yang saya pakai, ya kan? Nah, dia ragu, nggak jadi dia pakai. Ya, atau misalnya di
di tempatnya ya kan ada alat-alat ya, atau misalnya peralatan ya, ada diizinkan. Tapi kalau dia takut ya, peralatan baik lah misalnya kamera atau apa gitu, nggak apa-apa Pak, pakai aja. Tapi dia takut misalnya itu masuk ke masalah pribadi ya, dia meninggalkannya. Karena apa? Takut terhadap perkara-perkara subhat ya, dan juga meninggalkan perkara yang mubah ya. Ini hal yang luar biasa, ini perkara yang mubah ya, yang tidak berguna karena khawatir terjerumus pada hal yang diharamkan ya. Misalnya nonton itu mubah, tidak ada nonton itu haram ya, kecuali konten di dalamnya takut dia. Lagi ini di tengah kehidupan kita yang sekarang ini ya Pak, yang akses itu sangat mudah. Nah, maka inilah dia meninggalkan ya, perkara-perkara yang dia takut terjerumus pada hal yang subhat. Nah, begitu Pak, ini dua hal ya, kesempurnaan takwa tadi. Menjauh hal subhat dan meninggalkan perkara yang mubah. Ini contoh hal subhatnya adalah menantunya Umar bin Khattab ya. Yang itu Umar lagi patroli itu kan, tamaknya campurkan aja itu susu itu pakai air, nggak ketahuan itu katanya. Karena kan kalau kita pernah ya Pak, ke peternakan itu kan susu itu kan kental itu, kalau susu sapi itu. Ada yang mengatakan harus dicampur air ya 20-80, ada yang tidak ya kan. Kalau dicampur aja air itu sedikit aja ya kan, itu nggak nampak itu ya, susu itu udah bercampur ya kan. Tapi dia karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tak jadilah dikerjakannya ya. Terdengar Umar ya, dan dicarikan ya, dia lagi nyari istri untuk anaknya, disenikahkannya. Karena apa? Karena ketakwaan tadi ya. Ini salah satu contoh ya, meninggal ya. Kalau anak-anak sekarang tuh Pak main game, nongkrong ya. Nah, ini kalau kita memang penting memang ya, orang tua ya, apalagi mereka ini mungkin kenapa mereka lebih suka nongkrong atau itu lebih asik ya Pak. Kalau sama orang tua ini persepsi saya ya, asik diceramah aja Pak Ustadz. Nah ini bisa jadi Pak. Jadi mereka lebih suka hal-hal yang seperti itu ya. Jadi ini karena perkara mubah ya, karena khawatir ya, duduk-duduk mubah. Tapi kalau duduk-duduknya mulai mengarah ya, omongan-omongan yang mubah tapi tak berguna juga, lama-lama bisa mengarah kepada apa? Menyanyiakan waktu. Jadi memang waktu ini sangat luar biasa ya kan. Berharga. Rasa kemarin kita baru di bab 18 di awal. Ini sekarang sudah masuk pertengahan ya. Rupanya udah sore. Inilah. Jadi bagaimana kita menyiapkan tentang waktu ini ya. Jadi kalau misalnya pepatah Arab itu al-waktu kasoib, tak pandai kita ya memanfaatkan waktu ini, waktulah yang akan menggilas kita ya. Tak sempat lagi baca Quran, rupanya umurnya sudah 60. Tak sempat lagi, rupanya udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Begitulah cepatnya waktu itu berlalu. Nah, jadi meninggalkan perkara yang mubah ya. Nah, begitu. Ada lagi yang di sini mau kita diskusikan? Baik, Pak Ustaz. Baik, Bapak. Kita masuk ke poin ke-6 ya. Iya. Ya Ustadz, sebentar. Ustadz, untuk perkara subhat ini, ya kenapa ya muncul ada hal-hal yang subhat? Artinya kan, walaupun kalau memang itu kita anggap subhat, kita disuruh, kita dianjurkan untuk menjauhinya, tidak mengerjakannya. Artinya kan lebih subhat ini lebih kepada kalau kita lakukan itu kita ya walaupun seolah itu masuk kepada hal haram, walaupun ini Ustaz ya. Nah ini kan akhirnya kalau ada subhat ini kan memilih jadinya Ustaz, antara mengerjakan apa sesuatu ataupun
menghentikannya. Padahal kan di kita ya di hukum Islam itu kan udah jelas ada perkara ada dua, ada haram dan haram gitu ya, halal dan haram ya. Nah, kalau subhat ini seolah kita lihat beratnya nanti kita tidak lakukan, mungkin bisa jatuh kepada kalau lebih ini haram gitu Ustaz ya. Nah ini kan menjadi ini subhat ini Ustaz ya. Yang jadi pilihan, tapi pilihan kita jangan kita kerjakan gitu Ustaz ya. Kenapa nggak ini aja Ustaz? Artinya jangan dikerjakan. Jadi subhat itu kita anggap itu ada hal-hal yang mumazir atau tidak perlu dikerjakan Ustaz. Bagaimana Ustaz? Jadi memang Pak, kita harus memahami definisi dari subhat itu, biar supaya memang kita tidak jauh dari apa itu subhat. Sebenarnya subhat itu adalah sesuatu yang status hukumnya remang-remang dia Pak, belum masih samar ya, samar dia. Apakah ini halal, apa haram? Karena nggak ada dalil yang menegaskan itu, ya, menyatakan itu halal atau haram, ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang jelas halal itu udah jelas halal, yang haram itu udah jelas haramnya sudah jelas. Bainahuma keduanya apakah tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, ya. Jadi manusia itu tidak mengetahuinya. Apa contohnya? Misalnya atau makan dari orang yang sebagian besar penghasilannya berasal dari transaksi haram. Nah, ini kan bisa terjadi kepada perkara yang subhat, ya, riba atau judi, atau dari bandar narkoba. Ya, ini kan subhat ini masih, ya. Namun masih ada juga penghasilan halalnya Pak. Nah ini, ya kan, Ustadz, sebelum aku ini jadi misalnya, ya, Bismillah, bandar narkoba Ustaz. Aku sebenarnya punya rumah sewa Ustaz. 10 rumah sewaku. Sebulan 600.000, ya kan, 6 juta. Nah itu aku pakai juga Ustaz untuk operasional, untuk kebutuhan, ya selain uang-uang ini. Kan berarti kan ini kan bercampur Pak, ya kan? Ya, menerima pemberian seorang muslim, ya kan? Nah, apalagi memuliakan tamu, kita bertamu ke rumahnya, ya, 3 hari memuliakan tamu. Maka sikap kita ini kan, ya, bisa menolak, karena itu adalah perkara-perkara yang syubhat, bercampur di antara yang halal dengan haram. Ada misalnya barang tercecer, ya, temuan, ya, jadi kalau misal temuan itu berharga, ya jelas itu punya orang lain, tak boleh kita ambil. Tapi terkadang ada orang yang dia itu mengambil. Nah, ini sebenarnya bukan lagi pada kesubahat, kepada yang haram. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi memang banyak hal-hal yang memang subahat, misalnya dalam hal harta, ya, transaksi muamalah, ya, dan juga subahat dari hukum, misalnya, ya, berkaitan dengan makan olahan, ya. Itu kan Pak, sebenarnya makan olahan itu kan kita nggak tahu itu, ya, sosis itu apa campurannya, permen itu, ya, yang lembut itu kan dari gelatin, ya, nggak tahu kita itu gelatin itu dari B2 atau dari gelatin sapi, kita kan nggak tahu itu perkara yang samar itu. Ya, itu kan perkara-perkara kalau kita tahu, ya kita tinggalkan. Biasanya itu ada makanan dari Korea, ya, Cina, itu kan belum jelas itu kehalalannya. Walaupun secara fisik, secara looks, tampilan tuh enak Pak. Ya. Nah, jadi makan mereka itu, ya. Jadi misalnya ada yang mengatakan kalau di Jawa itu, ya, nasi goreng itu pakai ancu, pakai apa, ya kan? Nah, kalau misalnya kita nggak tahu, itu kan jadi perkara-perkara yang subahat. Tapi kok kita tahu, ya kita tinggalkan. 0,0 sekian, itu sering, ya, seperti itu. Ya. Jadi kok dikatakan, ya, inti dari kita menjauhi subahat itu kan sebagai
mencapai warok ya. Jadi warok itu adalah ketelitian hati ya. Jadi meninggalkan hal yang meragukan demi mengambil yang diyakini ya. Meyakinkan membuat hati lebih tenang dan ibadah lebih berkualitas ya. Nah, misalnya kita ya sanksi ini ya kan, takut kita ya, misalnya anak kita buang air di kasur ya kan, kita pakai sarung yang biasa sholat ya kan. Nah, tapi kita sanksi ya, kita tinggalkanlah pakai yang sarung yang lain. Itu apa? Supaya kita tidak terjatuh kepada para perkara yang subhat. Nah, begitu Pak. Memang inilah pentingnya ilmu. Nanti kan akan dikaji syarat mewujudkan takwa itu kan dengan ilmu. Nah, gitu. Baik, begitu Pak ini dia. Apa Pak Ustadz? Izin Pak Ustadz. Ada pertanyaan dari apa nih? Bang Raja Ya. Pak Ustadz. Dari pihak chat Pak Ustadz. Apa sih? Ya, Apa memang sekiranya Bang kalau Raja? nggak tunggu khilafah sebenarnya bisa juga ya. Dengan apa? Dengan negeri-negeri muslim ya, tentara-tentara muslim hadir untuk membebaskan Palestina, mengusir Israel. Tapi kan nggak mungkin. Ada perjanjian tahun 72 itu kok tidak silap saya. Itu kan banyak. Setelah siapa ya? Raja Faisal meninggal atau gimana ya? Saya agak ini sejarahnya. Manusia. Orang Palestina itu kan didoktrin sama orang Israel bukan manusia, memang harus dibunuh. Ya. Mana bisa lagi dialog kalau seperti itu. Yang dasarnya
akan lari terbirit-birit ya seperti itu. Gitu Setuju, Pak. Pak Ustadz. Baik, begitu Bang Naja ya. Pak Ustadz, izin bertanya Pak Ustadz. Iya Pak, Apa silakan. namanya? Tentang akhlak ini kan. Kalau bahasa ikan kan, apa namanya? Takwa ya kan. Bertakwalah dimanapun kamu berada kan gitu Pak Ustadz. Maksudnya gini Pak Ustadz, yang mau saya tanya Pak Ustadz. Kan ada orang kadang gini, dia sholat 5 waktu di masjid ya kan, pergi haji mungkin tak terhitung, pergi umroh apalagi ya kan, berimpak dia semualah. Tapi dia ngomong sama tetangga zolim, kadang sama orang masjid pun ada aja salahnya orang masjid. Pokoknya salah dibuat orang itu. Padahal sudah benar lah maksud saya. Apakah orang ini bisa kita katakan tidak bertakwa secara ini? Tapi dia kan memang kita tengok ya rajin yang tadi saya bilang. Semua rajin dikerjakannya. Tapi dia sama habluminanas ya. Sama manusia dia gak gitu. Nah, itu gimana Pak Ustaz? Jadi sebenarnya memang kalau aneh katakan memang begitulah manusia ya kan. Jadi gimana caranya? Kalau dikatakan takwa ini kan Pak urusan dirinya kepada Allah. Ya. Jadi sesama manusia ya kita berbaik sangka saja, apalagi sesama Muslim. Ya, kita harus berbaik sangka. Ya. Jadi kepada orang seperti itu ya berikan aja Pak contoh uswatun hasanah. Ya mungkin secara lisan ya dia nggak menerima, tapi secara perbuatan kita ya. Walaupun dinilainya salah, mungkin ada kritikan dan masukan. Mungkin orang seperti itu memang perlu kita ajak, bukan berdiskusi sebenarnya, ya, berkumpul bersama, bercerita bersama. Mungkin ada unek-unek yang ingin dia sampaikan, Pak, yang tak ketersampaian, mungkin dari mulut orang, pembicaraan orang itu ditambah-tambah. Ya. Nah, jadi seperti itu. Terkadang kita karena ya belum saling mengenal ya, itu bisa jadi prasangka tadi kan. Bahkan kita jauhi sebagai umat Islam, makanya ya duduk bersama berembuk ya, kalau dia tidak datang ya sudahlah, yang penting kita sudah mengajak kepada yang baik, begitu Pak. Iya baik. Ya kadang kan apa istilahnya? Karena kita kadang dongkol juga ya kan. Maksudnya udah semua kita ini tetap aja salah. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya Pak. Ya, silakan Pak Deh. Subahat yang paling mendunia itu adalah merokok Ustaz ya. Masya Allah. Udah. Jadi memang ya kalau saya sih sendiri nggak merokok, alhamdulillah ya. Selain sehat ya. Ini rokok udah divonis nih. Ya, selain sehat saya juga, dan ya sedikit pengeluaran teratasi lah karena nggak merokok. Ya. Jadi memang banyak pendapat ulama ya. Ada ormas yang mengharamkan. Kalau rokok itu kan hukum benda, rokok ya halal haram. Ya rokok ya halal. Ini rokok. Nah, kalau dia merokok itu udah beda dia. Ya. Nah, kalau saya ya tidak sampai derajat mengharamkan, tapi makruh, tapi lebih baik kita tinggalkan karena banyak dia mudorotnya ya dibandingkan manfaatnya. Tapi kok dikatakan manfaat ekonominya luar biasa ya. Kalau bapak ada rezeki itu di Kediri itu udah buat bandara itu. Buat bandara, pabriknya luar biasa besarnya, seperti yang ada di rokoknya itulah. Gambar gudangnya sama seperti itu. Gudang garam. Padahal gudang garam aja. Iya, emang iya Pak. Bukan gudang rokok, garam Ya, itu. gudang garam. Jadi luar biasa. Ya. Dan juga masyarakat banyak yang istilahnya itu mendapatkan penghidupan dari situ. Sebenarnya. Oh iya Ustaz. Yeah. Orang kampung sana itu banyak penggelinting rokok di sana. Iya Pak. Petaninya, ya kan? Iya. Luar biasa kalau dikatakan. Ya. Kalau mungkin Ustaz, kalau rokok dimusnahkan pajak belum cukup Ustaz. Iya.
Jadi sebenarnya itu berpulang kepada Bapak pribadi ya. Tapi hati-hati rokok itu sekarang rokok itu akan menjurus kepada ini nanti orang pengguna narkoba. Sekarang Iya. anak-anak inilah belajar rokok elektrik, elektronik, akhirnya nanti terjerumus apa yang disab itu adalah zat-zat narkoba. Kebanyakan nanti rokok itu akan menyerumuskan kepada narkoba itu, Ustaz. Memang benar yang Bapak katakan ya kan. Iya kan, Ustaz? Tapi nggak semua. Memang benar yang Bapak katakan. Iya. Dalam kejahatan narkotika itu kan dimulai dari yang menghisap, terutama rokok. Tapi menikmati hisapan. Kalau ya, kurang nikmat, ditambah lagi yang bisa menikmati pikiran, kan gitu bisa. Harinya ke sana juga nanti. Iya. Jadi kalau dikatakan memang kalau dokter kesehatan itu kan nikmatnya itu merokok itu kan tarikannya, ya. Iya. Tarikan napas itu yang nikmat. Padahal kalau dikatakan ya bisa ditarik aja sebenarnya. Kalau kita lagi pengen kan itu kan dopamin ya, ketenangannya. Jadi kok misalnya kita lihat orang-orang yang merokoknya luar biasa kan, ketika dia merokok kan ada ketenangan, ada kelegaannya. Jadi ya ditarik napas saja sebenarnya. Ya. Memang kalau dikatakan ya berpulang ya pelan-pelan lah ya. Karena kalau istilahnya ini ya, walaupun dibungkusnya udah macam-macam, yang gendong anak, yang gambar paru-paru, ya gambar leher, ya nggak takut, ya. Jadi memang pelan-pelan. Adapun itu memang kazanah umat Islam memang ada yang pro dan kontra. Ya. Jadi kalau dikatakan yang anti ya pegang anti ya kan, bersih lingkungan ya. Yang mengatakan ya makruh ya itu ro'yul Islam ya, pendapat Islami yang itu ada dikeluarkan oleh sebagian ulama ya. Jadi tidak ada yang mengatakan ya, salah satu ormas tuh mengatakan haram, yaitu ya itu pendapat dari mereka ya, seperti itu. Ustaz, kepada malaikat-malaikat, Ya. Malaikat juga akan melindungi kita. Nah, kalau dibilang putus asa, apakah ini tepat? Diri. Kenapa ya takut? Dengan apa? Dengan sanksi Amerika, embargo, ya, sanksi keuangan, kan seperti itu. Ya. Jadi ya nggak mesti kita harus menunggu Imam Mahdi. Kenapa?
Ketika kita melihat saudara kita dizolimi, apa tingkah kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita hanya diam? Kan kita kan ditanya Allah nanti. Apakah hanya diam? Apakah kita hanya membisu? Ya kan? Sedangkan ketika orang-orang di luar sana, orang-orang non-Muslim, orang Eropa terbunuh, itu luar biasa kepada umat Islam satu saja. Ini sudah ribuan, bahkan ratusan ribu, ya jutaan nyawa umat Islam menjadi korban. Kenapa? Dua kuncinya. Karena kita hubbud dunia, cinta kepada dunia. Yang kedua, tidak ada institusi, ya. Yang itu apa? Menjaga umat Islam hari ini. Ini yang terjadi pada umat Islam. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau dikatakan kapan pertolongan Allah itu datang? Ya. Pertolongan Allah itu dekat. Ya. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ardh. Allah berjanji kepada orang beriman dan beramal soleh akan menjadikan mereka penguasa di muka bumi ini. Syaratnya apa? Beriman dan bertakwa. Jadi seperti itu. Begitu Pak. Ini ada lagi nih ya. Tentang tadi. Tentang rokok tadi ya. Tidak bisakah pabrik rokok itu ditutup, Ustaz? Karena masih banyak masukan negara. Masukan kita 80%, ya 80% itu dari pajak. Kalau pabrik rokok ditutup, ya kita bilang berapa miliar berapa triliun pemasukan dari rokok. Ya. Jadi kemungkinan besar itu tidak akan ditutup. Kenapa? Pemasukannya luar biasa hari ini. Karena kan semakin kapitalis sebuah negara kan, ya mau dari mana? Sedangkan sumber daya alam sudah dikuasai oleh asing dan asing. Ya. Yang mau nggak mau ya pabrik itu tidak akan tutup. Malah pun akan makin banyak orang yang, ya jadi sekarang ini umat ini udah kecanduan. Contohnya apa? Banyak rokok ilegal hari ini. Ya, jadi misalnya rokok itu harganya 40.000, ada rokok ilegal 15.000 sampai 20.000. Isinya sama, kualitasnya sama, cuma beda merek aja. Ya, kemana masyarakat mengambil alih pada rokok ilegal tadi? Ya kan? Yang ilegal kan tak bercukai dia. Ya, jadi masyarakat mengambil itu. Ya bisa nanti akan dirubah ya ketika pemahaman masyarakat sudah dibenahi, ya. Ada pengganti, Pak, ada pekerjaan lain. Misalnya ya bercocok tanam porang misalnya, atau komoditi ekspor yang itu bisa 11-12 dengan tembakau, kan seperti itu. Ya, jadi memang kalau bicara rokok ini tidak hanya pengisapnya saja, tapi di belakang itu sampainya rokok kepada konsumen kan dari petaninya, ya, dari distribusinya, karyawannya, itu berapa juta itu di Indonesia itu yang terlibat dalam hal ya terciptanya sebuah rokok itu kan, distribusinya kan luar biasa. Ya, jadi seperti itu. Kalau di negara sekarang kan nggak asal tutup pabrik rokok, berapa miliar, ya. Jadi kalau saya mengibaratkan ini, ya, sangat beratlah dan mungkin 99% sangat susah sekali untuk tutup kecuali pabriknya bangkrut. Ya. Tidak ada yang membeli masyarakat, barulah tutup itu. Kalau masih banyak yang membeli, masih banyak yang membutuhkan, ya pabriknya akan tetap berjalan. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau dikatakan Islam ini kan ya jamil, ya, Allahu yuhibbul jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi salah satu contoh ya, negara-negara yang melegalkan tembakau selain jenis tembakau misalnya ganja, itu bau negaranya. Bau luar biasa baunya. Jadi kalau dilegalkan lagi hal-hal yang seperti itu luar biasa. Walaupun tuh pajaknya besar, tapi alhamdulillah masih banyak umat Islam yang sadar. Ya, hal-hal seperti itu tidak dilaksanakan. Ya.
Jadi kalau umat Islam ini test case, ya, tidak mau tidak peduli, ya udahlah, regulasi dibuat, ya, seperti itu. Jadi kalau masih anak umat Islam yang sadar, ya. Nah, jadi kalau misalnya dari daun kesehatan memang harus diteliti lagi sih Pak, kandungannya, ya. Jangan sampai kita, ya sebenarnya kalau rokok tuh herbal sebenarnya kan, karena kan dari tembakau, dari apalagi bunga lawang, dari cengkeh, ya kan. Kalau beranggapan itu herbal, cuman kan herbal yang membahayakan. Ya bisa jadi nanti dicek lagi itu, ya. Apalagi sekarang ini ada lagi tembakau rokok liquid. Nah, ini yang lebih bahaya lagi nih. Tak tahu kita campurannya apa. Ditemukan 282 mengandung narkoba. Nah, ini kan udah luar biasa. Ya, jadi semakin maju kehidupan kita, maka semakin maju juga hal yang merusak. Maka pentingnya tadi takwa tadi, nggak bisa kita. Pentingnya kita ilmu tadi. Artinya Ustadz, pribadilah Ustadz ya. Seperti kata Nabi Muhammad, subhat itu harus ditinggalkan gitu Ustadz ya. Iya. Artinya pribadilah akhirnya ya. Pribadi Karena semua punya ilmu Pak. Ya, semua pekerjaan baik-baik itu kan ada di surga Ustadz. Di surga ada merokok Ustadz. Allahu a'lam. Karena kan di surga nanti semua bisa kita minta. Di surga kita nikmati bidadari aja Pak. Nah, jadi kalau dikatakan makanan ya bisa jadi Mangka ada di surga. Iya. Dan karena kan nikmat surga itu kan tak bisa. Ada nanti itu ada. Dilihat mata. Rokok yang tidak mau ini kan. Dipaksakan kan Pak Jud, ya ada ya. Apinya dari neraka Pak. Insya Allah. Ya. Apinya dari neraka. Jadi saya tak terpikir rokok pula nanti Pak Des di surga. Tak terpikir saya. Makanya kan saya baik-baik itu kan semua ada di surga Ustadz. Ya, ya kan? Benar. Jadi kalau memang semua kita mau nanti mungkin ada juga merokok di surga, apa benar ada di dunia dilarang merokok, di surga nanti bisa sepuas-puas merokok. Ada dalilnya Pak Jun. Ini ada Iya, yang sekarang kita tahan-tahan nanti di surga apapun kehendak kita akan dipenuhi. Karena hukumnya ini sekarang kan subhat. Kata Nabi Muhammad, tinggalkanlah subhat. Nah, itu sebagian menyelamatkan agama dan kehormatanmu. Nah, bagaimana kalau ke surga pula lagi larinya? Di surga semua kenikmatan bisa kita nikmati. Jangan khawatir, Pak Des. Apapun kenikmatan yang nggak bisa kita lakukan di dunia ini, di surga akan kita dapati nanti. Makanya kita harus masuk surga. Amin. Yang pasti di surga itu nggak ada orang tua. Nah, mudah terus kita. Nah, itu yang pasti di surga tidak ada orang tua. Kita nggak mati-mati, apapun yang kita apakan tidak akan membuat kita mudarat gitu. Iya, iya. Oke, Pak Jun. Ya, contoh nanti merokoknya di surga aja, merokok di surga. Ya, pokoknya intinya di surga itu umurnya tak ada yang tua. Nah, itu dia. Nggak boleh lama-lama. Setan.
serangan jantung, ya, kanker. Nah, jadi seperti itu. Ada penyanyi itu udah meninggal, itu penyanyi cukup terkenal itu sakit kanker. Ya, baik Pak Ustadz. Izin ya Bapak semuanya, kita cukup dulu ya. Insya Allah kita sambung lagi di Senin depannya bersama saya Ridwan ya. Amin. Baik Pak Ustadz, berarti sampai poin ke-6 Pak Ustadz ya. Iya, baru dua poin kita bahas. Ya, Masya nggak apa Allah. Pak Ustadz. Kita pelan-pelan, kita sersan kita. Serius tapi santai, oke. Baik Pak Ustadz, dibantu doa Pak Ustadz biar tambah berkah. Baik, kita tutup dengan bacakan istighfar 3 kali. Astagfirullah. Astagfirullah. Dan doa untuk majelis. Subhanakallah wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Ila liqa ma'assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jasa sekali Ustaz atas ilmu waktu materi disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang ada di pada pagi hari ini. Semoga Ustaz diberikan Allah kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Semoga Bapak-Bapak yang hadir ya, kita sama-sama dimudahkan Allah. Yang masih sakit keluarga semoga diberikan Allah kesehatan. Yang masih punya utang semoga mudah untuk melunasinya. Yang punya usaha semoga usahanya lancar. Yang punya anak semoga anak segera berjodoh, segera mendapatkan pekerjaan, dan juga diberikan Allah yang terbaik lah jalan keluar ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa kifatul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur ya Pak Ustadz ya. Wan. Baik ya Bapak-Bapak, saya mewakili untuk acara tuh tanggal 8 ya Rembok. Semoga yang di sini bisa hadir semua lah ya. Pak Junaidi ini, Pak Surya, Pak Des, Bang Batan, Pak Nur, Pak Oding, Pak Reja, Pak Jarod ini, Pak Sapri. Atau boleh saya bertanya, berapa orang yang sudah mengarah jadi di sini? Pak Junaidi, oke, insya Allah saya. Ikut Pak Sapri? Oke, Pak Sapri 4. Bang Reja ikut Bang Reja? Bang Reja? Oke, Bang Surya ikut Bang Surya? Oke, 5 orang. Bang Surya ikut Bang Surya? Oke, Bang Aan ikut Bang Aan? Ikut Pak Nur? Pak Nur Rahman ikut Pak Nur Rahman? Pak Rez di Kuala Lumpur ya Bang Reja? Oke, berarti baru 5 orang ya. Maksudnya kita berkumpul di situ karena memang jarang loh memang acara ini jarang diadakan gitu. Dan juga ngomong guru kita yang betul-betul yang sudah mengalang buana lah ya, dia berdakwah hampir 40 tahun nggak salah ya. Maksudnya kita menengok ya ilmu dia lah gimana gitu kan. Gitu dia. Oke lah ya, oke ya. Saya nggak ada Pak, yang pasti nanti saya tanya sama Ustaz jam berapa di situ. Saya jam 8 apa yang lama kita sudah di lokasi itu. Iya, satu hari aja Pak ini.
Nanti aku tanya sama Pak Ustaz Abdil nanti saya tanya. Oke yo, sampai jumpa besok yo. Nah, besok sama Ustaz Abdil biar kita tanya ulang nanti sama beliau. Oke lah ya, makasih nih Pak Des, Pak Aan, Bang Surya, Pak Asma, Pak Nur, Pak Oding, Pak Reja, Pak Jarod, Pak Sapri, Pak Sukron, Ibu Juharia, sama Pak Juhadi, makasih, serta Pak Motonang ya. Pak Motonang ya. Oke yo, salam sukses, Allahu Akbar. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.